Perkenalkan, nama saya Rizka Fitria. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang break-even point. Break-even point dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian dikatakan nol. Hal tersebut sanggup terjadi jika perusahaan dalam operasinya memakai biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Yang selanjutnya yaitu analisis break-even point. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, variable cost, yaitu jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Biaya variabel sanggup dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan atau variable cost per unit dikalikan dengan penjualan dalam unit. Yang kedua, fixed cost, yaitu jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Contohnya yaitu biaya sewa, depresiasi, bunga. Berproduksi atau tidaknya perusahaan biaya ini tetap dikeluarkan. Yang ketiga, semi variable cost, yaitu jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang kadangkala disebut dengan semi fixed cost. Biaya yang tergolong jenis ini misalnya sales expense atau komisi bagi salesman. Yang selanjutnya, analisis break-even point yang membantu pimpinan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan biar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang ketiga, seberapa jauhkah berkurangnya penjualan biar perusahaan tidak rugi. Yang selanjutnya, berkhasiat apabila beberapa asumsi dasar dipenuhi. Asumsi tersebut yaitu yang pertama, biaya yang sanggup diperkirakan itu sanggup dipisahkan mana yang bersifat variabel dan mana yang bersifat tetap. Analisa break-even hanya sanggup dihitung bila mana sebagian biaya merupakan beban tetap. Yang kedua, tingkat penjualan sama dengan tingkat produksi. Artinya, apa yang harus diproduksi dianggap terjual habis. Dengan demikian, tingkat persediaan barang jadi tidak mengalami perubahan, atau perusahaan sama sekali tidak menyediakan stok barang jadi. Analisis break-even point. Jadi BEP bukan tujuan tetapi dasar penentuan kebijakan penjualan dari kebijakan produksi sehingga operasi perusahaan sanggup berpedoman dengan titik impas. Dengan kata lain, BEP ialah memilih kebijakan berproduksi dan upaya penjualan barang biar minimal tidak rugi bahkan harus untung. Prawira Sentono, 1997. Break-even point muncul apabila suatu perusahaan di samping mempunyai biaya variabel dan biaya tetap. Besarnya biaya variabel secara totalitas akan berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Sedangkan besarnya biaya tetap secara totalitas tidak mengalami perubahan meskipun ada perubahan volume produksi. Break-even point dalam seleksi proses produksi. Konsep BEP sanggup membantu dalam penentuan kapasitas produksi. Seperti telah diketahui, BEP memperlihatkan titik impas di mana pengeluaran perusahaan untuk produksi sama dengan sehingga perusahaan dalam kondisi impas. Oleh karena itu, perusahaan sanggup mengetahui pada titik beberapa kapasitas produksi harus disiapkan. Alasannya ialah penentuan kapasitas produksi yang masih di bawah titik BEP akan mengarahkan perusahaan pada kerugian. Kemajuan teknologi mempunyai efek yang sangat besar terhadap manajemen operasi. Pemilihan teknologi mempunyai dampak terhadap semua bab operasi, terutama dalam desain pekerjaan. Penentuan nilai break-even point. Rumus BEP. Yang pertama, pendekatan sistematis. Rumus BEP yang pertama ialah menghitung break-even point. Yang harus diketahui ialah jumlah total biaya tetap, biaya variabel per unit, atau total variabel hasil penjualan total atau harga jual per unit. Rumus yang sanggup digunakan ialah sebagai berikut. BEP sama dengan FC dibagi P dikurang VC. Keterangan
BEP sama dengan break even point, FC fixed cost, VC variable cost, S sales volume, P price per unit. Yang kedua, break even point dalam rupiah. BEP sama dengan FC dibagi 1 dikurang VC dibagi S. Setelah itu ada pendekatan grafik. Penentuan break-even point pada grafik yaitu titik di mana terjadi persilangan antara garis penghasilan penjualan dengan garis biaya total, dan apabila titik tersebut kita tarik garis lurus vertikal ke bawah hingga sumbu X, akan tampak besarnya break-even point dalam unit. Dan kalau titik itu ditarik garis lurus horizontal ke samping hingga sumbu Y, akan tampak besarnya break-even point dalam rupiah. Berikutnya ada contoh soal. Diketahui kapasitas produksi yang bisa digunakan 100.000 unit mesin martil. Harga jual persatuan diperkirakan 5.000 unit. Total tetap sebesar 150 juta dan total biaya variabel sebesar 250 juta. Contoh jawabannya, yang pertama mencari fixed cost dan variable cost. Fixed cost-nya itu terdiri dari overhead pabrik sebesar 60 juta, biaya distribusi 65 juta, biaya manajemen 25 juta, total fixed cost ada 150 juta. Variable cost-nya biaya materi 70 juta, biaya tenaga kerja 85 juta, overhead pabrik 20 juta, biaya distribusi 45 juta, dan biaya manajemen 30 juta. Totalnya itu ada 250 juta. Penyelesaiannya, kapasitas produksi sebesar 100.000 unit. Harga jual per unit sebesar 5.000, total penjualan 100.000 unit dikali dengan 5.000, yaitu sebesar 500 juta. Keterangannya, Capricornus perusahaan harus menjual 60.000 unit martil agar menjadi break-even point. Keterangan selanjutnya, Capricornus perusahaan harus mendapat omset 300 juta agar terjadi break-even point. Sehingga break-even point sama dengan unit BEP dikali harga jual unit, di mana BEP sama dengan 60.000 dikali dengan 5.000 unit, yaitu sebesar 300 juta. Kesimpulan break-even point. Kesimpulannya yaitu break-even point dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Tujuan dari analisis break-even point yaitu untuk mengetahui pada volume penjualan atau produksi berapakah suatu perusahaan akan mencapai keuntungan tertentu. Analisis break-even point sanggup dirasakan keuntungannya apabila titik break-even point sanggup dipertahankan selama periode tertentu. Keadaan ini sanggup dipertahankan apabila biaya-biaya dan harga jual ialah konstan. Alasannya ialah naik turunnya harga jual dan biaya akan mensugesti titik break-even. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.